Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Nah, uh, mungkin langsung aja kali ya. Jadi, buat apa itu OSI layer? OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Jadi, OSI itu adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984. Nah, model itu membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yang masing-masing itu memiliki fungsi spesifik. Tujuan utama itu sederhana. Nah, jadi tujuannya itu agar perangkat dari vendor yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi karena menggunakan standar yang sama. Nah, terus cara mudah mengingatnya bisa pakai cara akronim, itu dari bawah ke atas. Jadi oscillator itu ada dari bawah, itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Layer pertama itu adalah application layer. Nah, ini tuh lapisan yang paling bawah yang berurusan dengan transmisi data. Nah, dalam bentuk sinyal fisiknya. Bisa berupa sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, nah di layer inilah kita berbicara soal kabel, konektor, hub, dan repeater. Nah, layer ini tuh dia tidak peduli dengan isi datanya. Tugasnya hanya memastikan bit-bit yang dia bisa dikirim dari satu titik ke titik lain. Lalu layer kedua ada data link. Nah, layer ini tuh dia bertanggung jawab atas pengiriman data antar perangkat dalam satu perangkat yang sama, atau yang kita sebut itu adalah local network. Nah, di sini data itu dibungkus menjadi frame dan pengalamatannya itu menggunakan MAC address. Perangkat yang bekerja di layer ini itu antara lain adalah switch dan bridge. Nah, layer ini juga bertugas mendeteksi error yang muncul dari layer physical. Lanjut ke layer yang ketiga. Layer ketiga ini tuh ada network layer. Nah, ini adalah layer yang bertanggung jawab untuk routing, yaitu menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan, bahkan melewati banyak jaringan yang berbeda. Pengalamatan di layer ini itu menggunakan IP address. Nah, perangkat utama yang bekerja di sini adalah router. Protokol yang terkenal, di perangkat ini itu antara lain adalah IP, ICMP, dan OSPF. Nah, lalu lanjut ke layer keempat, yaitu adalah transport. Nah, transport layer itu bertugas memastikan data terkirim secara lengkap, urut, dan tanpa error dari sisi pengirim ke penerima. Ada dua protokol utama di layer ini. Yang pertama ada TCP, yang bersifat connection oriented. Artinya adalah ada proses handshake sebelum data dikirim. Nah, ini tuh cocok buat aplikasi yang butuh keandalan tinggi kayak web browsing dan email. Kedua ada UDP. Nah, UDP ini tuh dia lebih cepat tapi tidak menjamin keutuhan datanya. Nah, ini tuh cocok buat streaming atau video call. Lalu di layer kelima ada session layer. Layer ini dia mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Tugasnya adalah membuka, menjaga, dan menutup sesi agar komunikasi berjalan tertib. Jadi bisa kita bayangkan seperti percakapan telepon. Nah, layer ini yang memastikan sambungan tetap aktif selama komunikasi berlangsung dan menutupnya dengan rapi setelah selesai. Buat contoh protokolnya itu adalah NetBIOS dan RPC. Lalu untuk layer keenam adalah layer presentation. Nah, layer ini dia bertugas sebagai penerjemah. Layer ini dia mengonversi format data agar bisa dipahami oleh application layer. Nah, disinilah proses enkripsi, dekripsi, dan kompresi data terjadi. Nah, contohnya itu format file
seperti JPEG, MP3 atau SSL atau TLS bekerja di layer ini. Nah, singkatnya tuh layer ini memastikan data yang dikirim dan diterima punya format yang sama dan bisa dibaca. Lalu ada layer terakhir adalah application layer. Nah, application layer ini adalah layer teratas. Nah, ini tuh yang paling dekat dengan penggunanya. Layer ini tuh dia menyediakan antarmuka atau interface agar aplikasi bisa mengakses layanan jaringan. Nah, protokol-protokol yang sering kita gunakan sehari-hari ada di sini, yaitu ada HTTP ataupun HTTPS untuk browsing. Nah, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email, dan DNS untuk resolusi nama domain. Nah, untuk cara kerja OSI sendiri itu adalah dengan metode enkapsulasi. Nah, waktu kita mengirim data, prosesnya kan disebut dengan enkapsulasi. Jadi data dari layer 7 itu turun ke layer 1, dan setiap layer itu ditambahkan header berisi informasi pengiriman. Nah, saat diterima, prosesnya dibalik, disebutnya dekapsulasi. Nah, header dibuka satu persatu dari layer 1 naik ke layer 7. Nah, nama data di tiap layer itu juga berbeda. Nah, di transport namanya disebut segmen. Di network disebutnya packet, di data link disebutnya frame, dan di physical disebutnya bit. Nah, jadi secara ringkasnya atau secara kesimpulannya, oscillator itu dia adalah fondasi yang memungkinkan komunikasi jaringan berjalan secara infrastruktur dan interoperable. Dengan memahami ketujuh lapisan ini itu kita bisa jadi lebih mudah menganalisis masalah jaringan dan merancang sistem yang lebih baik. Mungkin itu aja buat video penjelasan tentang oscillator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.